Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang kemampuan kontrol diri. Bab 2, Al-Quran Hadis kelas 10. Sebelumnya anak-anak, kita akan mengawali dengan doa bersama. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat, khususnya untuk kalian yang ada di rumah. Dan semoga pandemik ini segera berakhir, segera berlalu, dan kita bisa berkumpul di sekolah untuk melaksanakan pembelajaran bersama-sama. Oke anak-anak, kita mulai berdoa. Al-Fatihah. Selesai. Anak-anak, di sini kita akan mempelajari kemampuan kontrol diri, halaman 21. Silahkan kitabnya dibuka. Anak-anak, di sini ada peta konsep, ada 5 item, silahkan dibaca. Ini gambaran yang akan kita pelajari di bab 2 ini anak-anak. Yang pertama, ada cerita inspiratif mengenai pengendalian diri atau kontrol diri. Kalian bisa dibaca sendiri anak-anak. Di sini ada seorang ayah yang mana mempunyai anak yang mana dia suka sekali marah atau mudah sekali naik darah. Kemudian suatu hari sang ayah memberikan sekantung paku. Anak-anak tahu paku ya? Kemudian diberikan kepada sang anak. Jadi apabila dia kehilangan terhadap emosinya, kemudian ia harus memaku atau memalu sebuah paku di pagar. Hari pertama, anak itu memaku 37 paku di pagar. Kemudian alhamdulillah setelah beberapa minggu dia bisa mengontrol emosinya. Maka jumlah paku yang dipalu pun semakin menurun. Ia dapat menahan atau bisa merasakan lebih mudah menahan emosi daripada yang harus memaku di pagar. Kemudian akhirnya tibalah anaknya tidak pernah kehilangan kontrol terhadap emosinya yang menceritakan kepada ayahnya. Kemudian sang ayah menyarankan untuk mencabut paku-paku yang ada di pagar. Kemudian hari demi hari terlewati, maka akhirnya ia dapat mengatakan kepada ayahnya, paku-paku itu sudah tercabut semuanya. Akhirnya sang ayah memegang tangannya untuk mengajaknya ke pagar seraya berkata, "Hai anakku," katanya sang ayah, "kamu sudah melakukannya dengan baik, tetapi lihatlah lubang-lubang bekas paku di pagar itu. Pagar itu sudah tidak seperti dulu. Setiap kali kamu menuruti emosimu, niscaya akan meninggalkan sebuah luka seperti lubang itu. Kamu dapat menusukkan pisau kepada seseorang lalu kamu mencabut. Tanpa peduli seberapa banyak kamu berkata maafkan aku. Namun luka itu masih ada di bagian tubuh orangnya. Ucapan emosional yang menyakitkan hatinya sama buruknya dengan menyakiti fisiknya." Ini pesan sang ayah kepada anaknya. Kemudian anak-anak, dalam cerita lain, seorang nabi yang tidak disebutkan namanya dari kalangan kaum Bani Israel berkata kepada murid-muridnya, "Siapakah di antara kalian yang sanggup menahan marah dari sekarang sampai ia menghembuskan nafas yang terakhir atau sampai meninggal?" Maka seorang santri muda mengacungkan tangannya dan berjanji akan sanggup menahan amarah sampai kapanpun. Kemudian hari demi hari terlewati, ternyata santri muda itu tidak pernah marah sesuai janjinya. Suatu hari tersebar berita bahwa sang nabi meninggal. Tidak lama kemudian santri muda itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang nabi, subhanallah. Oleh karena menjadi nabi lantaran kemampuannya untuk selalu kontrol diri atau menahan marah, maka ia dikenal dengan nama Zulkifli, yang artinya penyanggup tidak akan marah. Anak-anak, dari cerita yang saya bacakan ini dan saya ceritakan ini, semoga kita mengambil ibroh atau pelajaran bahwa orang yang bisa mengontrol diri atau bisa menahan amarah akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seorang pemuda tadi. Dia seorang pemuda biasa, tapi oleh Allah diangkat menjadi seorang nabi karena dia bisa menahan amarah, tidak pernah marah-marah.
Jadi kita berusaha, seandainya kita punya masalah, kita berusaha sabar. Ingat janji Allah, ingat apa yang akan terjadi apabila kita marah-marah. Kita akan menyakiti orang lain, dan apabila kita sudah menyakiti, meskipun kita minta maaf, maka rasa sakit itu tetap ada pada orang yang kita sakiti. Begitu anak-anak ya. Anak-anak, sekarang kita akan mengamati gambar di kitab kalian halaman 22. Yang pertama, di situ ada orang yang sedang pakai helm, kemudian pakai sarung seperti ninja. Kemudian di situ ada golongan ormas. Ya, di situ mungkin sedang mengadakan orasi atau sedang mendemo anak-anak. Yang kedua, di situ ada gambar orang marah. Dilihat di situ orang marah itu berarti keluar asap anak-anak ya. Berarti kita tidak boleh marah, ditahan, sabar ya. Kemudian di situ yang ketiga ada orang yang kecil, Mas bro, dia berkata, ormas kita udah nggak zaman pakai kekerasan, jangan sampai bangsa kita jadi bangsa barbar. Apa yang suka marah? Oh, banyak omong kamu. Jadi di situ yang orang besar tadi itu adalah anarkisme, premanisme, dan brutalisme itu dicontohkan. Jadi orang yang suka marah, tidak bisa menahan hawa nafsu itu diumpamakan orang yang besar tadi ya. Kemudian yang terakhir anak-anak, coba dilihat di situ ada kata-kata bagus. Marah itu api, api itu syaitan, syaitan itu api, api itu marah. Jadi mulai sekarang kita belajar bagaimana caranya kita bisa menahan rasa marah, emosi, dan sebagainya yang bisa menyebabkan apa? Anarkis, premanisme, dan brutalisme anak-anak ya. Anak-anak, kita lanjutkan. Sekarang kita akan belajar C. Mari belajar Al-Quran. Halaman 23 ya, di kitab Al-Quran Hadis kelas 10. Yang pertama kita akan mengenal huruf hijaiyah dalam Al-Quran. Anak-anak, ada berapa huruf hijaiyah? Ada 29 ya. Di sini huruf hijaiyah, kenapa kita harus mengenal? Karena huruf hijaiyah dalam Al-Quran itu masing-masing lajnah lughawiyah atau logatnya. Kenapa? Karena huruf hijaiyah dalam Al-Quran itu logatnya bersifat tauqifi. Apa itu anak-anak? Langsung bersumber dari Rasulullah SAW, tidak bisa diganggu-gugat. Apa saja huruf 29 itu? Coba dilihat, ditulisnya di situ di kitab kalian. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal, zal, ro, za, sin, shin, sod, dot, to, dho, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, hamzah, ya. Dari segi logatnya, huruf hijaiyah dikenal menjadi dua istilah anak-anak. Yang pertama asmaul huruf ya, yang kedua musamatul huruf. Akan tetapi yang kita bicarakan di sini adalah huruf-huruf hijaiyah yang terkait dalam Al-Quran. Maka istilah yang kedua yang saya sebutkan tadi itu kita pending ya, kita tidak bahas anak-anak. Anak-anak, kita akan membahas asmaul huruf. Apa itu asmaul huruf? Yaitu nama dari satu persatu huruf hijaiyah, baik yang berdiri sendiri atau yang dirangkai dengan huruf lain tanpa harokat ataupun sukun. Huruf hijaiyah itu dari segi logatnya dibagi berapa? Dibagi menjadi 3 golongan atau 3 kelompok. Golongan A ya, yang pertama ya, dari asmaul huruf anak-anak, huruf hijaiyah yang hanya memiliki satu nama saja. Jadi dia tidak ada nama lain. Ada berapa? Ada 17 huruf. Coba dilihat di kitabnya, ada hamzah, alif, jim, dal, zal, sin, shin, shod, dot, ain, ghain, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw. Sekarang yang B, huruf hijaiyah yang hanya satu-satunya memiliki 4 nama. Huruf za di sini bisa apa saja, bisa dibaca dengan zai, za, za, atau zai.
Yang saya lihat anak-anak, setiap daerah mungkin cara mengucapkan za ini berbeda. Karena kenapa? Tidak apa-apa, dia memiliki 4 nama, bebas mana saja yang mau diucapkan. Yang C, huruf hijaiyah yang memiliki 2 nama. Bisa dibaca mat mengandung bunyi panjang atau qosor mengandung bunyi pendek. Terdiri berapa? 11 huruf. Dianggap berbunyi panjang karena ada hamzah di belakang alif. Apa saja hurufnya, Nana? Ba, ta, fa, ha, kho, ro, to, vo, fa, ha, ya. Sekarang berbunyi pendek. Kenapa? Karena tidak ada hamzah di belakang alif. Yang mana? Ba, ta, sa, ha, kho, ro, to, vo, fa, ha, ya. Anak-anak, setelah kita memahami huruf-huruf yang dibaca pendek dan bisa dibaca panjang, maka kita tidak ada kesulitan bila membaca huruf-huruf yang ada pada awal surat. Contohnya, kita baca bersama-sama anak-anak. Alif, lam, mim. Anak-anak, khusus huruf-huruf seperti ha, ro, to, ha, ya, meskipun memiliki 2 nama, tetapi apabila ada di awal surat hanya berlaku 1 nama, yaitu qosor. Memanjang tidak boleh lebih dari 1 alif atau 2 ketukan. Contohnya anak-anak, hamim hanya dibaca jadi 1 alif 2 ketukan, sedangkan mimnya dibaca 3 alif menjadi 6 ketukan. Anak-anak, ini contohnya. Selanjutnya contohnya toha. Jadi dia tidak dibaca panjang sesuai dengan nama hurufnya. Kemudian selanjutnya ada contoh kaf, ha, ya, ain, shad. Dilanjutkan, 2. Menerapkan isti'adzah dan basmalah dalam membaca Al-Quran. Di kalangan pakar ilmu qiraat terdiri 4 macam cara membaca. Yang pertama wasol, artinya menyambungkan bacaan. Qatha, artinya memutus bacaan. Yang ketiga waqaf, artinya menghentikan bacaan. Dan ittidha, artinya mengulang bacaan setelah waqaf. Anak-anak, dalam membaca Al-Quran kita tidak boleh melakukan salah satu dari keempat yang saya sebutkan tadi anak-anak. Karena kenapa? Karena itu termasuk bacaan yang tidak tertib, tidak teratur. Sedangkan tertib artinya menyangkut tata cara wasol, qadha atau waqaf pada 3 tempat. Yang pertama, ketika membaca isti'azah, basmalah, dan awal surat. Yang kedua, ketika membaca basmalah di antara 2 surat. Dan yang ketiga, ketika berpindah dari pertengahan surat tertentu ke pertengahan surat yang lain. Isti'azah artinya memohon perlindungan kepada Allah. Di sini ada 4 macam isti'adzah anak-anak. Bersumber dari Rasulullah SAW. Yang pertama, yang sering kita baca, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang kedua, A'udzu billahis samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Yang ketiga, A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Keempat, tertera di pinggir kiri halaman awal surat Al-Bara'ah atau At-Taubah dalam mushaf Al-Quran yang berbunyi A'udzu billahi minan nari wa min syarril kuffari wa min ghadabil jabbar. Al-izzatu lillahi wa lirasulihi wa lil mu'minin. Anak-anak, di sini mengenai basmalah, para ulama telah menyepakati keberadaannya pada setiap awal surat selain surat Bara'ah atau At-Taubah.
Sedangkan khusus surat Al-Fatihah wajib hukumnya diawali dengan basmalah baik di dalam ataupun di luar sholat. Kenapa? Karena basmalah itu sebagai ayat yang pertama. Tanpa basmalah tentu surat Al-Fatihah kehilangan satu ayat dan sholat menjadi batal. Ya. Sekarang kita akan mempelajari 3 cara tertib dalam membaca Al-Quran. Yang pertama membaca isti'azah, basmalah, dan awal surat. Yang pertama di situ ada qat'ul jami yang artinya diputus semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti. Dilanjutkan. Qul huwallahu ahad. Yang kedua dibaca waslul jami. Artinya disambung semua. Bagaimana bacanya? Oke, kita sambung semua anak-anak, tidak boleh berhenti ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Yang ketiga, wasul isti'azah bil basmalah, yaitu isti'azah disambung dengan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti. Dilanjutkan. Qul huwallahu ahad. Yang keempat, yang D, wasul basmalah bis surah, yaitu basmalah disambung dengan surat. Gimana bacanya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Berhenti, dilanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Anak-anak, selanjutnya kita akan mempelajari cara membaca basmalah di antara 2 surat. Yang pertama dibaca qat'ul jami. Masih ingat artinya? Diputus semua. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti. Qul a'udzu birabbil falaq. Selanjutnya wasul jami, disambung semua. Anak-anak, di sini tulisannya salah ya. Di situ ditulis diputus semua ya, tapi bacaannya disambung semua. Walam yakul lahu kufuwan ahadu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Yang nomor 3, wasul basmalah bis surah. Basmalah disambung dengan awal surat. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Berhenti. Kemudian disambung. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Anak-anak, yang akhir D, tidak diperbolehkan akhir surat disambung dengan basmalah tanpa disambung dengan awal surat berikutnya, karena akan disangka basmalah itu sebagai akhir dari suatu surat. Contohnya, walam yakul lahu kufuwan ahadu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tidak boleh. Kenapa? Takut basmalahnya disangka akhir surat. Yang boleh adalah disambung basmalah, kemudian awal surat dan akhir surat. Anak-anak, yang nomor 3 ini kita tidak boleh meloncat-loncat ayat. Maksudnya bagaimana? Kita harus berurutan membaca ayatnya. Karena kenapa? Karena apabila kita meloncat-loncat kemudian tidak diawali dengan basmalah, bisa dikatakan orang tersebut mencerminkan seseorang yang tidak punya rasa hormat kepada Al-Quran. Contohnya pas seorang qori walimatul arsh menjadi qori, kemudian dia membaca surat Ar-Rum ayat 21, kemudian berpindah ke An-Nisa ayat 1, berpindah lagi ke Ibrahim ayat 40-41. Maka berpindahan yang pertama jelas tidak berurutan karena Quran surat Ar-Rum adalah surat ke-30, sedangkan An-Nisa adalah surat ke-4. Jadi di sini apa? Tidak ada rasa hormat kepada Al-Quran. Kemudian anak-anak,
seorang imam dalam sholat, apabila surat yang dibaca pada rakaat pertama dan rakaat kedua tidak berurutan, maka menurut mazhab Syafi'i hukumnya makruh karena tergolong tidak punya rasa hormat terhadap Al-Quran. Anak-anak, begitu pula dalam membaca surat Baroah atau At-Taubah yang kita kenal, tidak boleh membaca basmalah. Ada yang tahu kenapa? Karena surat At-Taubah itu menjelaskan tentang perang yang realisasinya tentu dengan penyerahan kaum muslim untuk melawan kaum kafir harbi. Siapa mereka? Kaum kafir agresor. Padahal basmalah itu menyuarakan perdamaian dan kasih sayang. Menurut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, membaca basmalah di awal surat At-Taubah atau surat Al-Baro'ah hukumnya haram, sedangkan di tengah surat hukumnya makruh. Menurut Imam Ramli, membaca basmalah di awal surat At-Taubah atau surat Al-Baro'ah hukumnya makruh, sedangkan di tengah surat tersebut hukumnya sunnah. Ini anak-anak penjelasan dari pembacaan basmalah dalam Quran surat Al-Baro'ah atau At-Taubah. Anak-anak, selanjutnya di sini ada pendapat dari Syekh Ahmad Hijazi dalam kitabnya Al-Qaulus Sadid fi Ahkamit Tajwid. Beliau mengatakan ada 3 cara membaca akhir surat Al-Anfal. Al-Anfal ini sesudah surat Al-Anfal itu dilanjutkan surat Al-Baro'ah atau At-Taubah anak-anak. Yang pertama dibaca wasol. Wasol artinya menyambung akhir surat Al-Anfal dengan surat At-Taubah atau surat Al-Baro'ah. Innallaha bikulli syai'in alimum bara'atum minal. Yang kedua, waqaf, yaitu menghentikan bacaan pada akhir surat Al-Anfal dengan bernafas, kemudian melanjutkan bacaan pada surat Al-Baro'ah atau surat At-Taubah. Innallaha bikulli syai'in alim bara'atum minallahi wa rasulih. Yang ketiga dibaca sakta. Masih ingat ya, sakta adalah berhenti sekitar kurang lebih 2 ketukan tanpa bernafas pada akhir surat Al-Anfal, kemudian melanjutkan bacaan pada awal surat Al-Baro'ah atau surat At-Taubah. Innallaha bikulli syai'in alim bara'atum minallahi wa rasulih. Jadi kesimpulannya anak-anak, dalam membaca surat Al-Anfal yang dilanjutkan dengan surat Al-Baro'ah atau At-Taubah, menurut Syekh Ahmad Hijazi ada 3. Yang pertamanya wasol, menyambung akhir surat Al-Anfal dengan surat At-Taubah. Yang kedua dibaca waqaf, berhenti bacaan pada akhir surat Al-Anfal dengan bernafas, kemudian melanjutkan bacaan Quran surat At-Taubah. Dan yang ketiga sakta, artinya berhenti sejenak tanpa bernafas kurang lebih 2 ketukan, kemudian dilanjutkan membaca surat Al-Anfal, kemudian dilanjutkan dengan surat At-Taubah. Anak-anak, cukup sekian penjelasan saya pada kali ini. Semoga apa yang kita bahas, yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian, dan saya juga mohon maaf apabila ada penjelasan yang belum kalian pahami atau suara saya yang kurang nyaring anak-anak. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.